ngaji tidak penting karena tidak diajarkan Nabi, dan itu pun bid'ah. Lah apa? Mereka sudah haji loh. Kafir apa Islam? Kafir. Mereka sholat loh 7 rakaat, 7 waktu misalkan. Kafir apa Islam? Kafir. Loh mereka bisa membaca Quran loh, hafal loh. Kafir apa Islam? Kafir. Makanya kami jadikan mainan ya. Saya goblok-goblokan, bodoh, tolol, plonga-plong, lolak-lolak, saya pisui, jancuk, picek, matamu, asu, taek. Gak akan bisa bantah ya. Loh, harga dirimu di mana? Kalian itu jujur ya. Kamu sholat nyembah siapa? Apa yang kau ingat? Allah cap taek. Loh. Tak taek nang ini loh. Taek, goblok loh. Ngono gak dibantah. Jadi mereka ini ya, ulama dunia itu walaupun gelarnya sudah doktor, LC atau apalah itu ya, mereka masih kafir ya. Saya bilang kalian masih kafir juga nggak bisa bantah, bang, beneran kafir. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Blok-goblok. Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Blok-goblok. Dan ini ya masyarakat Indonesia ya, supaya kalian cerdas bahwa gurumu tuh gak ngerti. Mending pahit saya sampaikan ya, tapi agar menyadarkanmu bahwa kau ada di jalur yang salah ya. Kan banyak itu Habib-habib itu, Masya Allah, mimpi bahkan ngasih amalan ya, sholawat tertentu ya untuk mimpi ditipu Rasulullah. Taek ini taek. Habib jancuk gitu ya. Habib jancuk itu ya. Makanya dari 73 golongan ya, saya bilang ya, hanya kita yang disebut ahli sunnah wal jamaah, lainnya bukan. Kalau orang Makassar bilang gitu ya. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Sampai sekarang pun enggak ada yang bisa menjawab itu. Dan bunyinya syahadat itu bersaksi, bukan mengucapkan. Lantas kenapa sekarang menjadi hanya sebatas mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah? Apanya Allah yang kau saksikan? Goblok. Ini miris ya. Islam telah rusak ya. Islam bukan seperti ini ya. Dan kami terus ya sampaikan terus-menerus sebagai propaganda agar menjadi cuci otak bagi manusia-manusia yang telah terdogma akan pemahaman agama yang memabukkan ibarat candu ya. Coba ya, yang merasa Islam, harga dirimu di mana ya? Saya goblok-goblokan kiaimu, ulamamu, ya ustadmu, tak taek-taek no, jancuk no, picek no. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Karena syahadat itu bersaksi ya, bukan mengucapkan, betul ya Mas Imam ya, betul ya? Betul. Aku bersaksi bahwa ini adalah bel. Oh ya bel. Lah kalau kira-kira aku bersaksi ini adalah bel, gak ada yang kau saksikan, goblok ya itu? Goblok. Jadi simpan sama Mbok Yem misalkan ya. Tapi kamu gak lihat, kamu gak saksikan, bisa disebut bersaksi? Nggak bisa ya. Ditakoni, tadi kamu lihat gak Mbok Yem di pasar? Enggak, aku enggak lihat loh ya. Padahal misalkan dia dari situ loh ya, simpangan, papasan, tapi enggak kau lihat, itu namanya bukan bersaksi, betul ya? Berarti bersaksi akan Allah, betul-betul kau saksikan wujudnya. Jelas ya? Ulama-ulama taek, saya tunggu responmu. Kiai taek, Gus taek, janjuk-janjuk ya, Buya janjuk ya. Di manakah wujud Allah yang di dunia ini? Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Ulama-ulama taek, saya tunggu kabarmu ya. Kamu bodoh-bodoh ya. Di kandangmu sendiri kamu dimaki-maki oleh Mr. TM ya. Digoblok-goblok no, harga dirimu di mana? Ini umat biar cerdas ya. Ini agama pembodohan luar biasa, penyimpangan sesat yang menyesatkan. Kalau kau jujur, apa yang kau ingat dalam sholatmu? Allah taek. Taek lo taek. Kalau kau baca itu bunyinya syahadat, berarti kau harusnya menyaksikan sesuatu ya.
Ini sekedar untuk membangunkan kesadaranmu dari dogma-dogma agama-agama taek sontoloyo, ya. Islam cap pasar malam, Islam cap buku komik Ipin Upin yang diajarkan ulama-ulama awur-awuran, sesat, lagi menyesatkan. Perhatian, perhatian, ini peringatan. Nonton tanpa ragi dapat menyebabkan stroke bagi pecandu ajaran kebencian yang tidak mau bertobat. Si tanpa ragi ini Laskar Kristus. Itu waktu tanpa lagi buat video terakhir itu yang waduh luar biasa itu, bikin darah dingin naik itu. Jadi, buang kebencian Anda sekarang dan gunakan hati nurani yang bersih demi keselamatan Anda. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat, Gresik, Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah Mr. TM tahu kelemahan-kelemahannya ulama dunia, sehingga uran-urannya tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ini jelas ya, ada perbedaan sudut pandang ya. Bahwasanya agama, kalau menurut saya, itu tidak seperti yang disampaikan oleh ulama-ulama dunia. Agama bukan tentang teori, bukan tentang diskusi, tanya jawab, pemahaman, pengetahuan, ataupun ritual. Tapi agama adalah ma'rifatullah ya, hubunganmu dengan Allah, berawal dari kenal dan beserta dengan Allah. Maka jalan menuju makrifat adalah lewat metodologi. Karena harus sampai makrifat baru dia mulai beragama, awaluddin makrifat. Jadi bukan tentang teori, cerita, omong kosong, diskusi, tanya jawab, mudzakarah yang gak penting ya. Ngaji bagi saya gak penting ya. Karena ngaji pun ya, Nabi nggak mengajarkan mengaji Quran yang itu ya. Beliau kalau mengajarkan kitab yang itu ya, pasti dusta. Karena beliau seorang yang tidak bisa membaca dan tulis. Nah, padahal beliau seorang guru, berarti beliau tidak mengajarkan Quran yang tertulis lafal ataupun huruf. Jelas ya? Bu Narso, jelas ya? Demikian juga buktinya ya, Nabi tidak membukukan, memusafkan Quran di zaman itu. Demikian juga Sayyidina Abu Bakar, Umar, baru kemudian Sayyidina Utsman baru dibukukan. Berarti ngaji tidak penting karena tidak diajarkan Nabi. Dan itu pun bid'ah. Lah apa. Jadi sangatlah keliru ya kalau orang berbondong-bondong mengaji Quran, mulai membaca nahwu, menghafalkan arti dan sebagainya. Itu salah. Karena bukan Quran yang itu yang diajarkan Nabi. Kok berani bang? Iya jelas ya. Nabi mengajarkan kitab yang qadim. Makanya beliau menyampaikan agama diawali dengan baiat. Nah, jadi ya, siapapun yang tidak lewat baiat berarti mereka tidak akan kenal kitab yang qadim, Quran yang qadim. Mereka hanya akan membaca Quran yang mushaf. Nah, akan hal ini Mr. TM tahu. Inilah kelemahan ulama-ulama dunia
yang mereka hanya tahu teori pengetahuan, pintar-pintar membaca, nafsir, akal, kemudian menghafal, tapi tidak tahu cara untuk menunjukkan cara prakteknya. Makanya begitu Taklim Ma'rifat hadir ya, kami sikat dengan pemahaman rukun yang paling dasar, yaitu rukun Islam yang pertama, syahadat. Gak satu pun yang bisa membantah akan ini. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Gak satu pun ulama dunia yang berani merespon pancingan Mr. TM nih. Berarti memang mereka tidak ngerti sama sekali. Lah kalau syahadat gak ngerti berarti dia kafir apa sudah Islam? Kafir, belum Islam ya. Mereka sudah haji loh, kafir apa Islam? Kafir. Mereka sholat loh, 7 rakaat, 7 waktu misalkan. Kafir apa Islam? Kafir. Loh mereka bisa baca Quran loh, hafal loh. Kafir apa Islam? Kafir. Kita nggak usah bahas yang tinggi-tinggi ya. Paling dasar ternyata mereka sama sekali tidak ngerti ya. Makanya kami jadikan mainan ya. Saya goblok-goblokan, bodoh, tolol, plonga-plong, lolak-lolok, saya pisui, jancuk, picek, matamu asu, taek. Nggak akan bisa bantah ya. Padahal mereka keramat ya. Pinter ya. Punya pondok pesantren ya. Santrinya banyak ya. Loh, harga dirimu di mana? Di mana-mana saya goblok-goblokan meweneng ya, karena tahu ini sedang berhadapan dengan biangnya ya. Itu tentang syahadat ya. Apalagi tentang cara mengingat Allah, nggak mungkin ya. Semua orang mengaku sholat, tapi saat ditanya siapa yang kau sembah dalam sholatmu, masih mengaku ya Allah katanya. Kemudian saya tanya lagi, apa yang kau ingat dalam sholatmu, masih mengaku Allah katanya. Pertanyaannya ketiga, apanya Allah yang kau ingat? Mulai lola kayak pedas ketulup itu, plonga-plong ya. Nggak akan bisa kau bantah ya, nggak akan bisa jika kau jawab. Ini bukan ranah teori, hanya orang-orang yang tahu praktikal ya yang bisa menjawab akan ini. Kalian itu jujur ya, kamu sholat nyembah siapa? Apa yang kau ingat? Allah cap taek le, tak taek nang ini le, gak orang sih wani bantah le, Mas Imam. Taek goblok le, gue gak wani bantah. Mereka mengaku mengingat Allah. Sekarang saya tanya ya, apanya Allah yang kau ingat? Blok-blok, beda kayak itu. Lola. Harga dirimu mana? Inilah ya. Jadi mereka ini ya, ulama dunia itu walaupun gelarnya sudah doktor, LC atau apalah itu ya, mereka masih kafir ya. Itulah yang dikhawatirkan oleh Gus Dur ya. Banyak orang itu kafir tapi gak ngerti akan kekafirannya. Makanya bisanya mengkafir-kafirkan orang lain. Kalau misalnya mengkafirkan by data, by analisa, bisa diuji materi ya. Bukan mengkafirkan cuman omong kosong. Enggak, ini full analisa data. Dan saya tes case di publik begini, enggak ada yang bisa jawab. Kenapa? Mereka tidak beriman. Mereka nggak tahu syahadat itu, makanya mereka masih kafir. Saya bilang kalian masih kafir, juga nggak bisa bantah, bang beneran kafir. Kalau kau beriman pasti bisa bantah. Ini saya live di publik ya, mulut saya dilihat banyak orang nih live di Facebook, di YouTube, di WA itu. Ternyata nggak ada satu pun yang bisa membantah, apalagi menjawab. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Blok-blok. Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Blok-blok. Gak akan bisa menjawab. Ternyata bener ya. Sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, gak ada yang nongol. Karena ini bukan kalimat teori. Nah, kalau dulu mereka menjawab teori dengan teori. Kalau ini sudah ilmiah, maka hanya yang praktikal, teknikal ya, yang bisa menjawab pertanyaan ini. Dan ini ya, masyarakat Indonesia ya, supaya kalian cerdas bahwa gurumu tuh gak ngerti.
Loh, saya tanya gini gak ada yang bisa jawab kok. Saya goblok-goblokan dia diem aja loh. Kalau saya salah, pasti datang ke polisi, betul gak? Polisi kalau saya salah. Tapi karena saya di pihak yang benar dan by data, analisa dan dalil, tidak bisa dibantah. Makanya jawabannya pun saya tunggu gak ada yang bisa jawab. Sampai sekarang gak ada yang nongol. Padahal ada banyak kiai, ulama, Habib Buya, Gus, Mursyid, gak satu pun yang bisa nongol. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Jadi karena Mr. TM tahu ya tentang metodologi agama, makanya saya tanyakan sesuatu yang tidak bisa dibantah, tidak bisa dijawab, dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Mending pahit saya sampaikan ya, tapi agar menyadarkanmu bahwa kau ada di jalur yang salah ya. Agama bukan cerita teori omong kosong, bukan ya. Agama diawali dengan baiat, kemudian kau praktek masuk akhirat. Jadi akhirat kau alami, bukan kau khayal-khayalin, bukan ya. Nah, praktekmu di akhirat dengan perjalananmu melewati siratal mustaqim, kau akan mendapatkan pengetahuan Quran yang qadim. Dan Quran yang qadim itu hanya kau dapatkan saat kau baiat, tapi kepada guru yang wali ya mursidah. Kalau kau baiat kepada guru yang mursid-mursid kau enggak ketemu ya. Rumusnya enggak ketemu. Maka jika kau tidak lewat jalan yang sama, hukum yang sama, maka kau enggak akan ketemu kejadian yang sama yang dilewati oleh Rasulmu dahulu. Itu juga yang disebut ahlus sunnah wal jamaah. Bukan kemudian meniru-niru sunnahnya dijenggot-jenggotin panjangnya, bukan ya. Bukan kemudian pakai jubah, pakai celana cingkrang, bukan. Ahlus sunnah wal jamaah adalah meniru jejak Nabi dan sebagai jamaah secara ikatan rohani. Nah, kalau orang sekarang ya, kapan kau berjamaah dengan nabimu? Lewat mana? Lewat jasmani, nyambung enggak? Kau di zaman sekarang dan nabimu di zaman 1500 tahun yang lalu, nyambung enggak jamaahmu? Gak nyambung. Gak bisa kau bayangkan, gak bisa kau ingat, gak tahu fotonya, angan-angannya enggak nyambung ya. Maka fix ya, kalau ada yang mengaku-ngaku mimpi ketemu Nabi, ketemu Rasulullah, itu hanyalah khayalan tingkat tinggi. Kan banyak itu Habib-Habib itu, Masya Allah, mimpi, bahkan ngasih amalan ya, sholawat tertentu ya untuk mimpi ditemu Rasulullah. Taek ini taek. Kenal dari mana kau sama Rasulullah? Habib jancuk gitu ya. Habib jancuk itu ya, cuman ngaku-ngaku doang gitu ya. Logika ya, secara jasmaniamu kau nggak bisa bayangkan ya kan wujudnya. Walaupun di situ ada kitab Sama'il Muhammadiyah, tapi bisa kau bayangkan wujudnya Nabi. Jika kau nggak ketemu, nggak akan bisa kau bayangkan. Begitu kau bayangkan, berarti kau terjebak dalam angan-angan bayangan palsu. Maka fix nggak mungkin kau bisa menjadi ahlus sunnah wal jamaah secara jasmani, betul ya? Yang kedua, apakah kau bisa menjadi ahlus sunnah wal jamaah dengan angan-anganmu, khayalanmu, dan pengetahuanmu? Nggak bisa, kecuali kau lewat jalur kerohanian, yaitu lewat baiat. Janganlah kau mati sebelum terikat baiat di lehermu, maka matimu adalah mati jahiliyah. Dan orang yang tidak baiat akan daku, enggak baiat akan ilmu yang waris daripada daku, maka mereka tidak termasuk dalam golongan umatku. Maka ahlus sunnah wal jamaah adalah kita ya, yang mengikuti jejak napak tilas jalan, guru, proses, cara atau disebut metodologi yang diwariskan Rasulullah Muhammad, dan juga berjamaah lewat sambungan tali wasilah yang lewat ilmu kerohanian. Yang lainnya gimana nasibnya? Oh, bukan dihitung itu. Makanya dari 73 golongan ya, saya bilang ya, hanya kita yang disebut ahli sunnah wal jamaah, lainnya bukan. Kalau orang Makassar bilang gitu ya, yang 72 golongan itu bukan, tapi mereka ngaku-ngaku ya silakan.
Tapi kita nggak cuma ngaku ya, ngaku itu wajib karena memang benar. Bedanya seorang ya yang menuduh ya dengan tuduhan palsu, kemudian dengan seorang jaksa ya yang menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar adalah seorang hakim itu ya pasti lewat uji materi, analisa, barang bukti, kemudian banyak variabel ya, kemudian barulah menunjuk mana yang benar, mana yang salah. Itu kewajiban seorang hakim ya. Jadi kalau Mr. TM ngomong itu full data ya, full analisa, full dalil ya. Jadi nggak sembarangan ini ngomong. Makanya Mr. TM walaupun kalimat-kalimat dakwahnya ini keras ya, tapi nggak bisa dibantah oleh orang. Bahkan jawab saja nggak ada peluang ya. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Sampai sekarang pun nggak ada yang bisa menjawab itu. Dan bunyinya syahadat itu bersaksi bukan mengucapkan. Lantas kenapa sekarang menjadi hanya sebatas mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Apanya Allah yang kau saksikan? Goblok. Ini miris ya. Islam telah rusak ya. Islam bukan seperti ini ya. Saya pandang semuanya sama rata ya. Ulama, kiai, ustadz, gus, habib, buya ataupun mursyid sama rata. Nggak ada hebat-hebatnya sama sekali. Nggak ya. Karena mereka banyak yang palsu ya. Berbeda kalau ulama-ulama, kiai, habib, gus, mursyid yang asli memang saya junjung tinggi. Tapi karena banyak yang KW ini ya, pukul rata saja ini. Biarpun mereka keramat, pintar-pintar, keplak indah sih semua ya. Dan ini perang ya. Kami perangi habib palsu, mursyid palsu, kiai palsu, ulama palsu. Tapi cukup dengan uraian ilmiah tinggi. Mereka sama sekali gak akan bisa membantah. Dan kami terus ya, sampaikan terus-menerus sebagai propaganda agar menjadi cuci otak bagi manusia-manusia yang telah terdogma akan pemahaman agama yang memabukkan ibarat candu ya. Agama Islam adalah agama yang ya'lu wa la yu'la alaih, yang rahmatan lil alamin, yang ilmiun wa amaliyun ya. Jadi bukan agama sontoloyo yang asal-asalan ya. Coba ya, yang merasa Islam, harga dirimu di mana ya? Saya goblok-goblokan kiaimu, ulamamu, ya ustadmu, tak taek-taek no jancuk no picek no. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Karena syahadat itu bersaksi ya. Bukan mengucapkan, betul ya Mas Imam ya, betul ya? Betul. Aku bersaksi bahwa ini adalah bel. Oh iya bel. Lah kalau kira-kira aku bersaksi ini adalah bel, gak ada yang kau saksikan, goblok ya itu? Goblok. Jadi yang kau saksikan adalah ada tapi yang wujud, makanya bisa kau saksikan. Lah kalau bisa saya kata Daud, bisa kau saksikan? Nggak bisa, karena dia adalah ada yang kau dengarkan, betul ya? Ada yang kau bisa rasakan, ada yang kau bisa sentuh. Nah ini wujud adalah ada yang kau saksikan. Berarti rumusnya satu, ada wujudnya, betul ya? Dua, kau saksikan wujudnya, betul nggak? Semisal ya, kamu menghadap ke sana, loncengnya di sini, di belakangmu, bisa kau saksikan? Nggak bisa. Jadi berarti kau saksikan berarti apa? Ada dalam titik fokus penglihatanmu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi berarti ini bukan tentang Allah yang ada, betul ya? Tapi Allah yang wujud, yang betul-betul bisa kau saksikan dengan penglihatan panca inderamu. Padahal banyak ulama yang mengartikan Allah wujud itu adalah ada, karena dia maha ada, gitu? Bukan yang itu ya. Nah, semisal ya, kamu berjalan di pasar, simpangan sama Mbok Yem misalkan dia, tapi kamu nggak lihat, Simpangan Mbak Bu Narso. Ya, jadi simpangan sama Mbok Yem misalkan ya. Tapi kamu nggak lihat, kamu nggak saksikan, bisa disebut bersaksi? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Ditakoni,
tadi kamu lihat gak Mbok Yem di pasar? Enggak, aku enggak lihat, betul ya? Padahal misalkan dia dari situ loh ya, simpangan, papasan, tapi enggak kau lihat, itu namanya bukan bersaksi, betul ya? Berarti bersaksi akan Allah, betul-betul kau saksikan wujudnya. Jelas ya? Ulama-ulama taek, saya tunggu responmu. Kiai taek, Gus taek, janjuk-janjuk ya, Buya janjuk ya. Di manakah wujud Allah yang di dunia ini? Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Dan jika kau ketemu wujudnya, kau saksikan, bisa kau ingat? Gampang. Betul ya? Jika kau telah ketemu ini, kau saksikan ini bel, tak delikno, bisa kau ingat? Bisa. Tapi yang kau saksikan, yang kau ingat adalah wujudnya, bukan Allahnya ya. Jelas ya? Ini wajah tu wajhiyah. Bukan kuhadapkan wajah kepada Allah, bukan ya? Surat Al-An'am, tapi kuhadapkan wajah kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti kau hadapkan kepada wajahnya Allah di dunia. Berarti apa? Wujud. Ulama-ulama taek, saya tunggu kabarmu ya. Kamu bodoh-bodoh ya. Di kandangmu sendiri kamu dimaki-maki oleh Mr. TM ya. Digoblok-goblok no, harga dirimu di mana? Ini umat biar cerdas ya. Ini agama pembodohan luar biasa, penyimpangan sesat yang menyesatkan karena mereka gak ngerti di manakah Allah yang punya sifat wujud di dunia ini dan di manakah apa yang kau saksikan dalam syahadatmu dan apa yang kau ingat dalam salatmu. Kalau kau jujur, apa yang kau ingat dalam salatmu? Allah taek. Taek le taek. Karena dia laisa kamisli sayun. Harga dirimu, bangkit. Bangkit, jangan goblok terus-menerus ya. Indonesia adalah negara yang besar, bukan kumpulannya orang-orang bodoh-bodoh. Masa Indonesia diisi oleh umat beragama yang goblok-goblok seperti itu ya. Ayo bangkit. Yang logik, yang nalar, yang ilmiah ya. Kalau kau baca itu bunyinya syahadat, berarti kau harusnya menyaksikan sesuatu ya. Bukan mengucapkan omong kosong ya. Demikian juga cara mengingat Allah dalam salatmu. Ini bukan praktek agama teori, tapi harus ketemu jalan dan caranya. Dan itu hanya ada di metodologi tarekatullah. Dan kebetulan guru kami adalah satu-satunya waris, ulama waris di dunia ini. Maka nggak ada jalan lain, kau harus baiat di tarekat ini. Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Walaupun kami bungkus dengan ceramah yang intelektual, ilmiah, tapi dengan bahasa menggelitik kasar ya, nggak sopan. Ini sekedar untuk membangunkan kesadaranmu dari dogma-dogma agama-agama taek Sontoloyo ya. Islam adalah Islam yang agama sangat tinggi dan ilmiah, rahmatul lil alamin, bukan Islam cap taek, Islam cap pasar malam, Islam cap buku komik Ipin Upin yang diajarkan ulama-ulama awur-awuran, sesat, lagi menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang marah silakan dijawab ya. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu dan bagaimana caramu mengingat Allah? Tepuk tangan.